Intinya tim Farhad Abbas rungkat ya, kongsi pecah seperti itu. Nanti lah tunggulah, saya akan bikin sesuatu yang luar biasa, yang pastinya di bidang hukum untuk ngebantu masyarakat banyak gitu. Dan Bang Jainuddin serta Bang Erdilo ini akan saya jadikan tim inti. Dengan dekat Farhad Abbas, di situ saya pastikan dia bisa melihat walaupun masih samar-samar ya kan, seperti itu gitu loh. Cuma memang tidak saya expose gitu kan. Dan perlu diperhatikan mata sebelah kanan itu jarang menggunakan perban gitu, sekali dibuka gitu karena orang mau ribut kita suruh damai nggak mau gitu, ya udah ribut aja kan yang jelas statement saya yang selanjutnya kan. Mengejutkan, John LBF dan ex-pengacara Agus Salim, Zainuddin dan Erdelau beri kejutan luar biasa soal kelicikan Agus Salim dan Farhad Abbas terkait Novi Pratiwi. Agus Salim kini sangat menyesal karena dengan tindakan bodohnya ia lebih memilih AC dibanding mendapatkan apartemen untuk tempat tinggal. John LBF kembali membongkar terkait polemik Agus Salim korban penyiraman air keras dan Pratiwi Novianti. Melalui akun media sosial Instagram miliknya, John LBF disebut-sebut menyinggung pengacara Agus Salim. Siapa lagi kalau bukan Farhad Abbas pemicu dari permasalahan tersebut. Ia pun tak segan menyebut jika pengacara Agus pansos di tengah kemalangan yang diderita sang kliennya itu. John geram, Agus yang seharusnya fokus pada pengobatan dan pemulihan malah dihasut oleh seorang pengacara untuk melaporkan orang yang telah membantunya ke Polda Metro Jaya. Tak cukup itu saja, rupanya John LBF punya kejutan yang luar biasa setelah mundurnya dua pengacara Agus Salim. Menurutnya, dua pengacara ini tentu punya banyak data di balik drama yang dimainkan oleh Agus Salim dan Farhad Abbas. Siapa duga, ternyata sebelumnya John LBF telah menaruh simpati besar terhadap Agus Salim. Bukan hanya bersedia untuk pengobatan matanya, lebih terkejutnya lagi John LBF ternyata dengan sukarela ingin menempatkan Agus di sebuah apartemen miliknya agar ditempati oleh Agus dan keluarganya. Mengingat Agus Salim tidak mempunyai tempat tinggal sendiri. Ya tunggulah, saya akan bikin sesuatu yang luar biasa, yang pastinya di bidang hukum untuk ngebantu masyarakat banyak gitu. Dan Bang Jainuddin serta Bang Erdilo ini akan saya jadikan tim inti. Anda mau bantu orang, orangnya nggak mau dibantu, ngapain? Anda mau tolong orang, orangnya nggak mau ditolong, ngapain? Kan kita sudah menawarkan bantuan, kita menawarkan pertolongan, kita menawarkan hal yang baik. Orang mau ribut, kita suruh damai nggak mau, gitu, ya udah ribut aja. Kan yang jelas statement saya yang selanjutnya kan saya bilang, sudah lu pada selalu ribut, gue nonton sambil makan kacang. Lo iya dong, bener nggak saya ngomong gitu? Emang saya bisa? Agus, pertama Agus bukan anak saya. Kalau anak saya masih bisa saya, lu nggak mau nurut, gue coret dari kakak misalkan, ya kan? Bukan anak saya. Dia orang lain yang cuman saya sekedar bisa himbau. Kalau Amas tanya ke saya kecewa apa enggak, sama sekali nggak kecewa. Saya kemarin juga menyampaikan ke Bang Erdilo, Bang J. Bang, saya mau Abang J ini jujur ya, saya demi Allah saya bersaksi. Ini orang baik banget. Beliau sampai ke saya, Bang John harus ketemu Agus. Ya, karena kondisinya Agus sih, ya menurut pandangannya Bang J ya, yang disampaikan ke saya, cukup memprihatinkan. Dia tempat tinggal aja tuh nggak ada Bang. Dia ini orang asli dari Aceh. Di sini dia, yang saya dengar dari Bang J, numpang di rumahnya seseorang ya, Bu Wawa apa siapa sih saya kalau nggak salah di situ. Saya bilang langsung tergerak hati saya. Saya punya apartemen kosong nganggur di daerah Tangerang. Saya bilang, Bang J, ya udah kita atur arrange. Saya mau kasih apartemen itu nilainya sekitar 200 sampai 300 juta tipe studio saya bilang. Nah, cuman belakangan ya banyak masukan juga gitu kan. Akhirnya saya pending dulu. Ya, saya pending dulu karena saya dapat info pertama kan dari Bang J. Nah, Bang J menyarankan nanti dulu Bang John. Ya sudah, saya ikut arahan Bang J. Karena kan saya dapat info, jadi harus dipahamin ya. Saya dapat info dari orang A. Saya punya niat ngomong ke orang A. Nah, terus setelah saya verifikasi lagi, saya tanyakan gimana? Nanti dulu Bang, pending dulu. Saya kan bisa apa? Itu. Tapi yang pasti ya boleh cek record saya lah. Kalau saya udah ngomong mau bantu, mau ini pasti saya lakukan. Untuk masuk menggugurkan challenge sih, apakah sempat men-challenge ya untuk mencabut ya gini loh teman-teman. Kalau sesuatu maksudnya apa yang saya sampaikan itu kan
Ya, kalau bisa dipenuhi segera. Kenapa? Biar dia fokus ke kesehatan. Makanya saya kasih batas waktu 7 hari kan waktu itu. Nah, terus malah jadi liar kemana-mana. Saya juga dapat masukan dari istri. Udahlah, ngapain bantu orang yang nggak mau dibantu? Ya sudah, kayak saya tarik dong. Ya kan? Ya kalau memang ada pihak Agus atau keluarganya yang memang akhirnya menghubungi saya, ketemu sama saya, tetap butuh support dari saya, bisa saya realisasikan, nggak ada masalah itu. Tentu saja, kabar ini pun membuat Agus Salim dan keluarganya sangat menyesal dan merasa bersalah. Selain itu, dua pengacara Agus yang kini memilih keluar akibat watak Agus dan kuasa hukumnya Farhad Abbas. Mereka rupanya saat ini berbalik arah ke pihak Novi. Hal ini keduanya mendatangi John LBF dan membongkar semua watak licik Agus Salim dan Farhad Abbas. Bahkan baru-baru ini publik dihebohkan oleh penglihatan Agus yang tiba-tiba kembali melihat lagi. Hal ini juga mendapat respon dari Zainuddin X, kuasa hukum Agus Salim yang mengundurkan diri. Farhad Abbas yang sebelumnya mengumumkan jika Agus sudah bisa melihat kembali. Faktanya menurut Zainuddin, Agus memang sudah bisa melihat sejak awal. Tayal jika Zainuddin geram dan bongkar semua soal Agus Salim dan Farhad Abbas. Hari ini pun dengan RD Lau pun sudah dikeluarkan. Terakhir, pada saat saya memberikan statement terkait Bang John, ya, dan bertemu Bang John, saya dianggap di grup katanya juru bicaranya Bang John, ya, bahkan dia sebut yang ikut Bang John itu ada di sampah, nanti dia nggak dapat apa-apa. Ada chatnya, habis itu saya dikeluarin, ya. Tidak ubahnya hari ini pun dengan RD Lau pun sudah dikeluarkan. Dan itu cara-cara orang yang otoriter. Baru dalam ruang lingkup tim kerja advokat aja bisa seperti itu. Kita sebagai tim tapi berasa dalam kerajaan. Jadi segala sesuatunya kita harus ikut titah dan perintah raja. Kita ini lawyer, kita ini advokat, profesi kita sama, ya. Walaupun dia lebih terkenal, dia belum tentu ilmunya mungkin tinggi saya. Seperti itu. Intinya tim Farhad Abbas rungkat, ya, kongsi pecah seperti itu. Kalau Agus, ya, kemarin sempat viral katanya Agus bisa melihat. Kalau saya, ya, menduga Agus itu sudah bisa melihat sejak saya ketemu dia. Kenapa begitu? Pada saat dia video call dengan Farhad Abbas itu pakai telepon saya. Jadi dia sempat memperhatikan, melihat dengan dekat Farhad Abbas. Di situ saya pastikan dia bisa melihat walaupun masih samar-samar, ya kan, seperti itu gitu loh. Cuma memang tidak saya expose gitu kan. Dan perlu diperhatikan mata sebelah kanan itu jarang menggunakan perban gitu, sekali dibuka gitu, karena memang mungkin dia bisa melihat gitu, ya. Kita alhamdulillah, ya. Dan lebih bagusnya lagi ternyata terbuka setelah melihat uang, apalagi dolar. Nah itu kemarin itu jadi viral itu gitu. Ternyata uang itu cepat menyembuhkan orang sakit mata gitu. Ya itu gitu loh. Novi kenapa repot-repot harus ke Singapura nyari obat? Udah, gak merugin duit, kelar itu urusan. Iya, berarti menurut abang tuh mendingan kasih uang aja. Iya, ngapain harus ke dokter? Udah langsung bisa lihat kok. Saya berpikiran dia bisa melihat ini gitu loh, karena sesekali kan dia coba berusaha menatap kan, walaupun mungkin samar-samar gitu loh. Itu artinya, maksudnya sebenarnya masih bisa diobati gitu. Jadi kalau misalnya ada ungkapan kalau dia buta permanen, itu tidak benar, itu hanya ngeprank. Telepon Bang Farhad, saya bilang saya keluar hari ini, ya, saya nggak dusta bicara. Telepon Farhad, saya bilang kita adalah partner kerja dan kita sama-sama advokat. Saya bilang awalnya ini adalah kasus saya, begitu kesini lo mau ninggalin gue, ya udah bawa. Saya bilang begitu, ya. Terus Farhad bilang udahlah bang, gini kan, ya udah, akhirnya clear tuh minggu lalu, ya. Hari saya nggak jadi keluar kan. Nah, terakhir pada saat saya memberikan statement terkait Bang John, ya, dan bertemu Bang John, saya dianggap di grup katanya juru bicaranya Bang John, omon-omon, ya. Bahkan dia sebut yang ikut Bang John itu ada di sampah, nanti dia nggak dapat apa-apa. Ada chatnya. Habis itu saya dikeluarin, ya. Tidak ubahnya hari ini pun dengan RD Lau pun sudah dikeluarkan. Dan itu cara-cara orang yang otoriter. Baru dalam ruang lingkup tim kerja advokat aja bisa seperti itu. Makanya saya bilang kita dalam tim sebuah advokat menangani kasus, tapi berasa seperti dalam kerajaan. Itu yang membuat tim tidak nyaman. Intinya tim Farhad Abbas rungkat, ya, kongsi pecah seperti itu.
Bang, berarti bisa dikatakan Abang dan Farhad ini punya visi misi yang beda Bang ya dalam kasus Novi Pratiwi ini. Kalau Farhad ingin melaporkan, Abang ingin mendamaikan Bang ya? Betul. Ya, jadi jangan dibilang dua kaki. Nggak ada ya, saya tidak mendapatkan apa-apa. Seperti itu gitu loh. Jadi itu yang alibi mereka, pembelaan mereka ya seperti itu gitu loh. Saya punya fakta dan bukti yang ada ya seperti itu. Jadi perlu saya jelaskan bahwa laporan-laporan itu juga tidak minta pertimbangan dari kita. Bang, maksudnya bukti itu bukti kalau tentang donasi yang digunakan Agus apa bukan Bang? Ya bukti apapun ya terkait percakapan pada saat saya menyerahkan kuasa pun ada, bahkan sehari sebelumnya pun ada, kita rekam karena saya sanksi dengan orang ini gitu loh, paham nggak? Orang ini pandai bicara dan tidak bisa dipegang omongannya, ya nggak?